wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hanif Taufik Rahman. Kali ini kita akan membahas tentang OSI layer dalam komunikasi data. Pertama, kita akan mengenal tentang arsitektur dalam komunikasi data. Yang pertama adalah adanya protokol. Protokol dapat diartikan sebagai aturan-aturan dan perjanjian yang mengatur pertukaran informasi antar komputer melalui suatu medium jaringan. Di dalam protokol mendefinisikan sintaks dan semantik. Sintaks artinya susunan, format, dan pola beserta bytes. Sedangkan semantik adalah kendali sistem dan konteks informasi. Protokol didefinisikan oleh suatu arsitektur protokol bernama Open System Internet Connection Reference atau biasa kita sebut OSI model. Di dalamnya terdapat layer protokol berjumlah 7 layers. OSI memungkinkan terkoneksi komputer multi-vendor. Kita akan mengenal lebih jauh tentang OSI model, dikembangkan oleh ISO atau Organisasi Standarisasi Internasional pada 1984. Model referensi ISO ini adalah suatu model konseptual yang terdiri atas 7 layer. Masing-masing layer mempunyai fungsi tertentu, di mana setiap layer itu bersifat self-contained. Artinya, fungsi yang diberikan ke setiap layer dapat diimplementasikan secara independen. Dan updating fungsi suatu layer tidak akan mempengaruhi layer yang lain. Kita dapat melihat analogi dari OSI layer. Di sini ada dua orang. Yang pertama itu filsuf di Cina dan yang kedua filsuf di India. Mereka ingin bertukar ide dengan di sini kan menggunakan bahasa Cina dan menggunakan penerjemah pada masing-masingnya. Lalu ide dari tiap orang ini akan diterjemahkan ke dalam pesan yang dapat dimengerti satu sama lain. Lalu setelah diterjemahkan, maka akan dikirim oleh pembantu di sini. Medium transmisi fisiknya berupa surat. Lalu yang kiri sebagai sender atau pengirim, setelah diterima di receiver akan diteruskan ke penerjemah untuk diterjemahkan ke bahasa India. Setelah diterjemahkan, maka filsuf India ini dapat mengerti ide yang dikirimkan oleh filsuf di Cina. Seperti itu kira-kira analogi dari OSI layer. Nah, di sini tadi ada 7 layer. Berikut layer-layernya. Yang di sini 765 ini merupakan upper layer yang berkaitan dengan aplikasi dan pada umumnya diimplementasikan secara software. Ini 765 ini upper layer of application oriented, artinya berorientasi pada aplikasinya. Lalu yang di bawah 4321 itu merupakan lower layer. Ini berkaitan dengan data transport issues dan orientasinya berupa jaringan. OSI layer ini merupakan kerangka kerja komunikasi antar komputer, tetapi bukan metode berkomunikasi. Komunikasi dapat dilangsungkan menggunakan protokol komunikasi. Protokol menerapkan fungsi dari satu atau lebih layer-layer OSI. Contohnya protokol LAN, protokol WAN, dan protokol routing. Nah, ini merupakan contohnya ya tadi protokol LAN, meliputi layer 1 dan 2. Layer 1 dan 2 ini tadi adalah physical dan data link. Di sini kita dapat melihat model OSI dan komunikasi antar sistem. Seperti yang tadi saya jelaskan, pertama adalah di sini kita asumsikan sebagai sendernya. Di sender ini orang ini akan berkaitan langsung dengan proses aplikasi lalu diturun ke bawah hingga fisikal, lalu dikirimkan melalui network data link dan fisikal, dan setelah diterima oleh receiver, maka akan ke atas diterjemahkan hingga ke aplikasi. Di aplikasi ini dapat menampilkan informasi yang dikirimkan oleh receiver sender tadi. Nah, interaksi antar layer OSI, interaksinya dengan layer di atasnya, interaksi dengan layer di bawahnya, serta interaksi dengan layer peer di dalam sistem yang berbeda. Seperti ini. Sistem OSI seperti ini. Pertukaran informasinya adalah
Protocol Data Unit ya PDU ini. Sistem A ini sebagai sender 7654. Di dalam layer keempatnya ada header 4 dan data dienkapsulasi dan lanjut ke layer yang ketiga. Di layer ketiga akan ada bit data. Setelah itu di layer kedua ditambahkan lagi bit datanya dengan PDU. Setelah itu di layer 1 menjadi suatu rangkaian bit dikirimkan melalui medium network atau jaringan, lalu akan diteruskan ke receiver system bit. Kita akan bahas layernya satu-satu. Yang pertama adalah physical layer atau layer yang ketujuh paling atas, merupakan layer yang langsung berinteraksi dengan medium transmisi. Maaf ya, ini physical layer ini tadi adalah layer yang pertama, yang paling bawah itu merupakan layer yang langsung berinteraksi dengan medium transmisi, bukan medium transmisinya. Jadi ini berinteraksi dengan medium transmisi tetapi bukan kabelnya. Mendefinisikan spesifik elektrik, mekanik, prosedur, dan fungsional untuk mengaktifkan, mempertahankan, dan menonaktifkan link fisik antara sistem yang berkomunikasi. Contohnya ini seperti ini physical layernya. Yang selanjutnya adalah data link layer, menyediakan transit data yang andal melalui link fisik jaringan. Data link layer ini selain berfungsi menyediakan transit data, antara lain adalah melaksanakan error detection dan mungkin error correction. Yang kedua, menyediakan mekanisme flow control, lalu pengalamatan fisik, pengurutan frame, dan yang terakhir adalah metode akses medium transmisi. Selanjutnya adalah network layer, fungsinya adalah meruntuhkan paket, mengendalikan connection, melaksanakan networking. Contohnya adalah OSPF atau Open Shortest Path Traverse. Yang kedua adalah Routing Information Protocol atau RIP dan sebagainya. Selanjutnya transport layer, menerapkan layanan transport data andal yang transparan terhadap upper layer. Ini fungsi dan tugasnya sebagai berikut, yaitu flow control, multiplexing, manajemen virtual circuit, serta error checking dan error recovery. Contoh dari transport layer adalah Transmission Control Protocol (TCP), NBP, dan OSI Transport Protocol. Selanjutnya adalah session layer. Di sini berfungsi untuk membentuk, memanage, dan memutuskan session komunikasi antara entitas presentation layer. Session komunikasi terdiri atas permintaan layanan atau service request dan tanggapan layanan service response yang terjadi antara aplikasi yang berlokasi pada device jaringan yang berbeda. Contohnya adalah CCITT X.225. Lalu masuk ke layer di atasnya adalah presentation layer, berfungsi untuk menyediakan fungsi pengkoduan dan konversi untuk data dari application layer, menjamin data yang berasal dari application layer suatu sistem dapat dibaca oleh application layer di sistem yang lain. Contohnya adalah format representasi data FBDIC, ASCII, skema kompresi QuickTime, MPEG, dan enkripsi. Kita masuk ke layer yang paling atas atau layer ketujuh adalah application layer, di mana application layer ini merupakan layer OSI yang paling dekat dengan end user atau secara langsung berinteraksi dengan usernya. Fungsinya adalah menentukan partner komunikasi, menentukan ketersediaan resource, dan sinkronisasi komunikasi. Contoh dari application layer adalah Telnet, FTP, SMTP, TCP/IP suite, lalu OSI Common Management Information Protocol atau CMIP. Kira-kira cukup dari saya. Terima kasih apabila ada kesalahan kata, mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.